channel aku, Desi Pratama. Di video kali ini aku ngebuka segmen baru nih di YouTube channel aku, namanya Cutbray, curhat dan ngobrol santai bareng Desi Pratama, guys. Nah, kali ini aku lagi main-main ke tempatnya teman aku, namanya Om Rahman. Hai Om, ya, say hi dong. Halo teman-teman, saya Om Rahman, pemilik dari Jauhkan Teras. Hari ini dikasih kesempatan untuk bersilaturahmi bersama Mbak Desi Pratama. Hari ini kita akan bahas apa nih Mbak Desi? Macam-macam sih, tapi paling utamanya mungkin aku lebih highlightin ke tanamannya gitu loh Kak. Jadi abis itu aku juga ada sedikit mau bahas juga tentang kafe, karena kan ini kayak usaha kedua yang melengkapi si tanamannya. Betul, gitu. betul. Boleh ya Om boleh ya? Nanti kita ngobrol-ngobrol panjang. Bahas kafe juga boleh. Oke. Mungkin boleh kita mulai nih. Aku Ya. nanya-nanyanya. Apa kabar Om Rahman? Alhamdulillah sehat, Ya, baik-baik dan masih bertahan di pandemi. Iya. Ya, kan? Alhamdulillah kalau kayak Iya, gitu Mbak ya. Desi gimana? Alhamdulillah juga, sekeluarga sehat, nggak ada halangan apapun, nggak ada kendala-kendala lah, mudah-mudahan ya kita semua. Alhamdulillah. Aku lihat nih kan udah berapa tahun ya usahanya gitu kan, udah bernama lah, cukup ngetop gitu kan di Palembang gitu. Nah, aku pengen tahu kalau awal mulanya dulu gimana ya Om ya? Memulainya di tahun berapa, terus juga apa nih yang kira-kira mendasari atau bikin Om tuh kepikiran, oh aku mau usahanya tanaman hias aja deh gitu. Gimana tuh Om? Dulu itu awal mulanya waktu belum saya banyak gitu ya. Iya. Saya itu cuman mengisi sudut-sudut ruangan, sudut halaman, sudut ruang, karena waktu 3 tahun yang lalu itu kan gersang tuh ya di Iya. rumah. Karena gersang panas masuk ke rumah, jadi pikiran lah, oh ini kayaknya perlu tanaman. Jadi ngumpulin gitu kan, udah agak banyak, teman-teman main ke rumah. Dilihat lah, oh gitu ya. tanaman banyak nih katanya. Iya. Tapi itu waktu itu belum ada kepikiran, bisnis, iya. tapi teman-temanku minta dong gitu. Iya. Jadinya minta. Kita karena Minta teman kan kontekannya gitu ya, minta iya. kasih. Nah, karena keseringan teman-teman ke rumah, Iya. habis dong Iya tanaman. benar. Kita Lama-lama beli habis lagi. ya. Iya. Jadi dari situlah idenya. Kenapa Ini nggak harus dibikin komersil ya? Komersilin ini, Iya, nah benar-benar. setelah idenya tercipta. Oh gitu. Itu tahun berapa tuh Om ya? Tahun 2016. 2016 ya. Iya, aku kalau nggak salah mulai jadi salah satu customernya Om Rahman juga. Di tahun tuh. itu ya. 2017 Om. 2017 ya. Kira dulu ya. Uh-uh. Kan kalau ngedenger dari Om Rahman nih, katanya kan belum hype banget, belum terlalu yang Pada waktu kayak itu. sekarang ya, booming banget gitu kan Pada waktu tanaman itu ya. hias pada waktu itu. Nah, kira-kira oil tuh ada nggak sih trik-trik atau apa ya, kiat marketing dari Om sendiri, gimana ya caranya supaya rame, supaya orang-orang tuh paling enggak tahu nih apaan sih Jauhkan Teras gitu, misalnya dia jualnya apa aja gitu. Awal buka itu cuma sekedar posting. Nah, setelah 1 tahun berjalan, Iya. baru tuh mulai dipelajari. Oh, tekniknya begini. Rupanya ada beberapa teknik marketing selain offline. Iya. Itu online tuh kita harus Iya. maksimalin. Iya, benar. Ini orang melihat kan nanti dia inget tuh. Iya benar, lama-lama kayak ke branding sendiri ya. Kalau tanaman ke situ. Iya nih. benar. Tanaman ke situ. Iya. Itu jadi caranya tiap hari saya posting terus. 1 hari itu saya dulu 3 kali. Oh gitu. Ada jam-jamnya juga. Iya. Dulu kan ada tuh pagi, siang sama malam tuh. Oh, jam-jam iya, prime time. jam prime time-nya orang-orang tuh ini ya, buka sosmed Buka gitu ya, sosmed. cek-cek gitu kan. Selain kita online, offline-nya kita harus kuat juga. Oh, iya benar Jadi sih. kayak kita begini kan ngobrol antar konsumen. Iya. Saya tuh nggak pernah nganggap konsumen itu sebagai Kayak orang lain gitu, konsumen, pembeli. tapi sebagai teman. Iya, I Jadi, see. jadi kita bondingnya kan Mm-mm. mulai tumbuh kan. Berasa kayak sharing aja gitu ya, Kita sama-sama. ngobrol begini aja. Iya. Jadi tiap dia ada keluhan, ada tuh langsung WhatsApp. Saya Iya. selalu pesan, Mbak, Mas kalau ada apa-apa nanti WhatsApp aja. Iya. Waktu tahun 2016-17 itu kan masih Untuk online ya? masih terbuka lebar nih. Iya, untuk saingannya tanaman dikit hias. ya.
karena belum banyak penjualnya. Iya. Kalau penjual tanaman di pinggir jalan banyak, tapi kan online dan spesifikasi khusus iya, tanaman betul, hias betul. gitu kan. Tanaman-tanaman yang jarang Khusus. ada, iya. Yang hias ya. Di pinggir-pinggir jalan gitu kan. Itu belum ada di Iya, Palembang. betul. Itulah saya gali-gali terus riset. Lalu juga sih riset Iya. itu. Jadi bisa ambil kira-kira dari Om Rahman tadi, bedanya dari misalnya kayak Om Rahman jualan nih sama orang yang di pinggir jalan tuh, berarti kalau Om Rahman kan lebih ke tanaman-tanaman hobi gitu ya. Iya. Dibandingin kalau yang mereka kan ya tanaman-tanaman yang generik aja Iya. gitu, yang pada umumnya Umum lah gitu ya. ya. Iya. Dari segi bisnisnya mungkin kira-kira nih di tahun berapa Om Rahman balik modal dan mungkin mulai dapetin profitnya gitu, karena kan namanya usaha kan kita mulai dulu, katanya bersusah-susah dulu nih baru kita memetik hasil gitu. Kira-kira kalau Om Rahman nih di tahun keberapa atau kapan ya? Saya waktu buka usaha 2016, waktu itu belum banyak pemain, saya lupa sih waktu itu profitnya sekitar 6 bulan. Bulanan ya, malah ya. Bulanan. Oh, aku pikir di atas 1 tahun loh, berarti Enggak, karena memang benar-benar ya menjanjikan. sedikit kan dulu itu. benar. Beda lagi kalau sekarang Iya. kita ngomongnya Iya. untuk yang baru buka nih, Iya, misalnya di tahun betul. ini Iya, betul. kan yang buka juga banyak. Iya, banyak. Jadi pesaing juga banyak, semakin Iya, banyak. betul. Itu saya nggak tahu nih kalau untuk misalnya dibuka tahun ini profitnya kapan, saya belum tahu. Tapi kalau teman-teman yang buka tahun kemarin yang waktu Iya. awal pandemi, Oh iya. itu Itu gimana tuh? banyak yang sharing untuk balik modalnya itu cepet. Cepet ya, 2-3 justru ya. bulan udah cepet. Hitungan bulan udah cepet balik modal. Iya, karena kan dari pemerintahnya kan anjuran di rumah aja itu kan. Iya, Om. lagi pas Terus, WFH kan. Dan juga yang bekerja kan juga WFH. Jadi pada saat WFH kan selain tetap ngantor nih secara online, tapi juga kan bingung di rumah ngapain ya gitu. Iya, ketimbang makan tidur kan. Jadi betul Waktu kesibukan. itu banyak banget tuh, booming Banget ya, Tanaman. 2020 itu ya Om ya. 2020 Iya. bulan 3. Iya, Kan kita pas bulan lagi 3. itunya benar. Lagi kita disuruh. Tahun itu di bulan 5. Iya, betul. Bulan 5, itu puncak-puncaknya tanaman itu lagi ramai. Iya, aku ingat loh Om itu pada saat itu misalnya ada satu jenis tanaman nih ya, aglonema misalnya ya, lagi booming ibu-ibu nih ya, terutama kan kalau ibu-ibu nih kayaknya sukanya tuh yang warnanya warna-warni, iya. bercorak-corak gitu kan. Terus kayak walaupun harganya ratusan ribu, hampir sejuta gitu, kayaknya tetap aja ya itu laris gitu. Makanya aku bilang benar-benar Memang menjanjikan loh, sih. kita Iya. sekarang untuk membeli tanaman Iya. berbeda waktu saya buka dulu. Iya. Itu menjual tanaman yang harga berapa ya? Monfar lah paling Oh, contoh iya. ya. Monfar itu 500.000. Iya, itu belum nyampe ya 1 juta dulu Iya, ya. nggak dulu, Iya, Mbak inget. Desi. Aku tuh Manfaat masih yang udah setinggi masih ini. aduh sayang gitu. 500.000. Tahu, iya bener. Nggak ada yang mau beli dulu. Iya ya. Sampai akhirnya kayaknya Om Rahman rawat sendiri. Akhirnya jadi banyak kan, dicaca-caca, dibanyakin. Saya jual potongan 1 daun Monfar itu 80.000. Ya Allah, aku jadi Nggak berasa ada yang mau rugi. beli. Aku jadi berasa rugi ya. Kenapa dulu aku nggak beli? Tapi akhirnya dapet sih Om, walaupun Iya. agak miris. Curhat sedikit nih. Iya. Kalau sekarang 3 juta, 4 juta dibeli sama orang. Oh, hebat. Iya sih benar. Tapi kalau aku kayaknya gimana ya Om, takut nanti mati Om kalau itu tanaman sultan-sultan tuh. Iya. Tapi ya Ada lihat dari kelasnya, pasarnya sekarang ada ya. orang-orang sih. Aku ini sih appreciate lah. Jadi memang kelihatannya kayak pencinta tanaman musiman. Tapi ujung-ujungnya karena ngerasa suka, lama-lama jadi hobi, terus jadi kayak makin banyak kan Om sekarang, maksudku orang-orang yang udah lumayan ngerti, udah lumayan mau gitu untuk ya kayak judul usahanya Om nih, hijaukan teras. Jadi mulai teras rumahnya gitu mulai hijau-hijau, mulai seger gitu kan. Kayak aku sih Om, sampai suami juga protes katanya, aduh Bu, Beli tanaman terus. Iya, nggak beli tanaman terus lagi sih Om kalau sekarang, tapi lebih ke kayak misalnya yang udah lebih dari Sekarang 1 pot nih agak kurangin sedikit karena kayaknya Sekarang daripada ini rumah jadi kayaknya- kayak hutan kan Om. Iya Sekarang nggak? ini orangnya cenderung
belinya sudah cukup. Iya betul. Sekarang ini tinggal Lebih kita ke merawat, memperbanyak, iya. memperbanyak, dan sekarang trennya sudah yang ibu-ibu merawat tadi awalnya Iya, merawat, memperbanyak. Nah, karena memperbanyak, Jadi ikutan jualan. Iya benar. ikutan jualan. Dari Om Rahman, customernya, presentasenya itu masih lebih banyakkan perempuannya atau ke laki-lakinya? Perempuan sih. Masih tetap perempuan kan, maksudku. 70%. Iya ya. 70% itu kebanyakan perempuan. Kalau yang laki-lakinya kira-kira itu lebih ke dari misalnya orang-orang yang mulut ke mulut aja atau tahu Kalau dari online gitu? laki-lakinya itu lebih ke yang hobi-hobi banget. Hobi-hobi banget ya. Dan mereka ini Kolektor lah laki-lakinya ya. memang kolektor dan Iya. enggak pelit untuk Oh iya, membuat. royal ya. Iya. Ya benar-benar. Nah, jadi dia tipe tanamannya itu yang koleksi. Yang koleksi. Jadi bukan yang kayak harga di bawah 100.000 dan 500.000 Iya, betul. untuk yang laki-laki. Kadang-kadang sampai aku pas lagi kesini belanja mau ngeliat gitu kan, ibu set bapak-bapak gitu kan. Iya. Bapak-bapak pas ngeliat langsung yang tanaman yang udah menengah gitu kan harganya. Betul. Berarti emang dia hobi dan istilah kata dia udah tahu gitu Iya. kan perawatan tanaman ya Om ya. Jadi sudah kelasnya middle up lah ya. Iya betul. Tanaman. Nah Om tadi aku udah nanya kan untuk balik modalnya, untuk dapetin profitnya. Nah kalau misalnya nih ada di sini teman-teman aku atau subscribers aku nih pengen tahu apa sih kira-kira preparation atau persiapan buat kita mulai di awal usaha tanaman hias itu, misalnya dari pengalaman Om Rahman sendiri apa aja? Yang paling utama itu sebetulnya selain di luar dari budget dan peralatan itu tuh lokasi. Oh lokasi juga Tempat. ya. Kita lihat dulu nih lokasinya kira-kira yang kita mau tempatin di mana nih. Iya. Yang sejuk. Karena tanaman ini kan jenis untuk tanaman hias Betul. khusus ini membutuhkan tempat khusus juga. Iya betul. Tempatnya kita siapin dulu yang tempatnya benar-benar adem. Iya. Kita siapin dulu kalau dia tempatnya panas, kita kondisikan Iya. adem pakai paranet gitu kan, atau Iya. kita bangunlah tempat khusus. Iya. Misalnya yang paling murah pakai bambu, paling mahal pakai tangga bajai. Lihat dulu lokasi, kita kondisikan tempatnya dingin gitu ya. Baru udah kita terus yang kedua, tanaman jenis apa nih yang mau Iya. kita rawat. Oh, betul. Kita bisa spare waktu untuk merawat tanaman ini kapan aja. Iya. Kan tanaman ini butuh penyiraman 3 hari sekali. Oh gitu. 3 hari sekali. Kita kira-kira sempatnya kapan nih untuk bisa nyiram tanaman? Sore, misalnya kan sore pulang kerja. Iya. Nah, jadi kita pilih jenis tanaman yang kuat untuk disiram nanti 3 hari ke depan di sore hari. Tapi kalau tanaman jenis disiram tiap hari Harus bisa tiap hari. ada jenisnya. Kita bisa ngebaca. Oh, aku sempatnya bisa merawat tanaman ini 3 hari sekali. Iya. Jadi kita bisa pilih jenis tanaman monstera, apa namanya, Lidah mertua. gitu ya. Itu termasuk bandel juga ya Om ya? Lidah mertua. Bisa kan 3 hari sekali sampai 1 minggu. Iya. Nah, kalau sudah kita bisa mengkondisikan, kita bisa pilih tanaman jenis apa, sudah. Terus itu baru budget. Oh gitu. Oh jadi lokasi dulu justru Om Lokasi ya? dulu. Oh, Kita I mau see. milih tanaman jenis apa yang bisa kita rawat. Oh lokasi. Jangan kita udah jenis beli, tanaman. nanti nggak kita rawat kan. Hmm. Salah perawatan. Nah itu baru budget tanaman monstera. Kita pilih kalau kita yang baru pemula, Secara hijau ya. kasih kita beli aja tanaman yang masih kecil misalnya, iya. jangan yang langsung Yang besar. masih anakan aja dulu ya. Buat kita pemula kan belajar cara ngadepinnya, cara merawat ini gimana nih. Waktu itu saya begitu sih, Iya. pengalaman ya. Lalu perawatan terakhir, cara perawatan penyiraman berapa kali, dipupuk, Iya. terus disiram untuk hama gitu. Nah, itu loh 4 tadi, Iya. lokasi, jenis tanaman, terus budget, baru perawatan. Iya betul betul. Jadi mudah-mudahan bisa Iya. terinspirasi Iya. dari Iya guys tuh kalau kata Om Rahman tadi ternyata bukan dari budget sama perawatan aja, tapi juga lokasi, jenis tanaman, terus perawatannya gitu. Baru deh yang terakhir kalau misalnya kita emang ada modal lebih kali Om ya, Betul. bisa apa
sebenarnya kayak peralatan itu lebih ke peralatan yang seadanya dulu aja juga bisa ya Om ya, nggak terlalu yang harus canggih-canggih pemula banget ya. ya. Iya, Iya. benar. Ada nggak Om nih kira-kira kalau jenis tanaman yang Om tuh suka banget sampai ada orang yang nawar, aduh sayang nih buat dilepas gitu, kayak sama sekali dari dulu sampai sekarang tuh nggak dijual gitu, ada nggak kira-kira? Saya nggak ada sih untuk Nggak ada ya? spesial khusus tanaman yang benar disukai. Mungkin waktu awal waktu mulai dulu Iya, ada. Waktu jenis apa ya, monstera variegata. Oh iya Dulu waktu itu mungkin belum banyak yang Iya, punya. iya. Nah, karena belum banyak yang punya, saya rawat. Dikekep dulu. Sayang kan, Iya. dilarang orang, Iya. nggak dijual. Sayang nih, masih sayang. Heeh. Tapi 6 bulan, 7 bulan, setahun udah banyak yang Iya. punya. Heeh. Jadi Ya kayak udah umum deh. aja. Iya, daripada ini kan nanti kehilangan momen buat ngejual, terus akhirnya Om sendiri udah berhasil, udah bisa memperbanyak ya Om ya, Iya. mencacah si Jadi sekarang monfarnya itu ya. udah nggak punya Nggak, lagi tanaman yang apa benar-benar disuka. Iya. Jadi semuanya saya sukain. Iya. Spesialisnya karena sekarang ini saya kan awal dulu hobi. Iya. Nah, sekarang ini karena sudah bisnis, Merangkap seller ya kalau sudah jadinya. bisnis, hobi itu hilang, Mbak. Oh gitu ya, Iya. justru ya. Oh. Karena sudah jadi bisnis, bukan sekedar hobi lagi, Iya. jadi sudah jadi bisnis. Dua-duanya lah ya, saling melengkapi ya. Karena saya tiap hari kan, Iya, betul. bikin tanaman Iya. ini, karena ada juga rasa apa ya, rasa jenuh gitu ya. Ada. Iya, ada ya. Pernah ya Om yang ngerasa ya. Pernah tuh begini aja sih Iya. gitu kan. Sudah di semuanya sudah dijalanin. Iya. Jadi makanya saya perlu, bukan saya sih, mungkin semua orang untuk yang bisnis, yang berangkat dari hobi Iya. sudah jadi bisnis, paling tidak kita punya hobi baru. Hobi baru. Jadi kita ada semacam semangat lagi ya, Iya betul. semangat lagi untuk menjalani yang ini nih gitu. Iya, iya benar-benar. Nah, mungkin kalau tentang tanaman lagi, satu lagi nih aku mau nanya Om. Kalau untuk ini mungkin tips-tips gitu ya, kayak atau ada produk yang disarankan gitu untuk bisa bikin tanaman nih tetap subur gitu, terus juga misalnya lebih bertumbuh dengan baik gitu, ada nggak ya? Ya mungkin nggak sebut merek, tapi jenis produknya apa gitu kira-kira kalau yang andalan si Om Rahmannya sendiri? Untuk perawatan saya selalu pakai pupuk NPK. NPK ya, NPK itu yang khusus daun. khusus daun. Ada dia yang warna biru itu kan. Itu daun yang warna apa Om? Hijau aja, nggak cocok ya? Seluruh daun. Oh, seluruh Tanaman daun. hias daun. Sampai ke variegata pun juga bisa? Bisa. Bisa ya? Perawatan itu disiram pakai pupuk seminggu sekali. Seminggu sekali. Terus disiram lagi untuk pestisida. Pestisida itu kan harus rutin kita. Iya. Itu yang semprot Om ya? Satu minggu sekali juga. Sekali. Oh rutin berarti ya? Harus rutin. Selain kita siram 3 hari sekali, di pupuk itu juga. Terus disiram pestisida untuk hama kan. Oh jadi untuk hama itu sendiri nggak harus kalau dia udah dateng atau nyamperin aja ya Om ya? Iya. Kita semprot pestisidanya. Emang untuk apa perawatan pun juga oke ya maksudnya? Iya, bisa sih Bisa ya? dibarengin. Sama satu lagi apa ya, untuk lokasi. Kan tanaman ini nih agak rentan ya. Karena Iya. kan tanaman ini kan tropis. Iya betul. Nah, jadi Cuaca di kita kota ya. ya, Palembang ini kan Panas banget, gersang. panas betul. Iya betul. Kaget tanaman Iya. yang baru datang dari luar Iya. kota yang Iya. tadinya adem jadi panas. Jadi saya sih itu sih tipsnya, usahakan taruhnya di tempat yang teduh betul. Iya. Nah, aku kan udah tahu, aku perhatiin nih kan Om Rahman selain tanaman juga sekarang baru berapa bulan Om untuk kafe? Oh iya, kafe ini Iya. 3 bulan. 3 bulan ya. 3 bulan ini. Iya, nah guys, Om Rahman ini selain menjual tanaman hias juga ada spotnya gitu. Jadi di sama tempatnya di tempat jual tanaman hiasnya, tapi ada di bagian dalam yang indoor itu ada kafenya guys. Jadi kalau kalian suka ngeteh, terus suka nongkrong-nongkrong dengan konsep yang begini, kalian bisa lihat di belakang nih oldies, klasik gitu guys. Ini pas banget buat kalian foto-foto, nongkrong, ngumpul. Wah, instagramable banget, cakep.
Itu emang dari Om Rahman sendiri ya Om ya, konsepnya pengen yang klasik gitu, oldies gitu, Iya. atau gimana? Karena saya hobi untuk barang-barang bukan antik sih ya, Bukan tapi antik ya. barang-barang tahun Vintage ya 90-an mungkin ya, lah. iya. Zaman waktu saya kecil dulu itu Iya. kan di rumah nenek saya itu banyak barang-barang zaman dulu. Iya betul. Itu ide saya untuk kafe ini. Iya. Jadi saya konsepnya saya mirip-miripin di Gitu rumah ya. nenek. Jadi Oh. kesannya membawa ingatan kita. Iya, memori kita zaman Memori dulu kita ya. waktu kita kecil. Kalau liburan kita main ke rumah Iya. nenek gitu kan. Lihat-lihat ya dibikinin teh karena kan Iya. warung ini saya khususnya teh. Khususnya teh. Tehnya ini Nah nih. ini nih guys, di sini ada Ini yang sugus jeruk. iya, terus yang Ada ini rasa ini apa Om? menggomin, ini sugus jeruk. Ini sugus jeruk, yang ini Itu menggomin guys. menggomin. Boleh Ini kita banyak cobain lagi. nggak nih Om? Iya, boleh. Boleh ya? Iya. Dibuka dulu nih. Wah aromanya emang betul nih guys. Jadi Om Rahman ini ternyata udah kenceng nih risetnya di soal teh gitu loh. Dan bukan teh yang teh biasa atau original doang, tapi Iya. juga yang aroma-aroma dan berasa. Yuk kita coba. Ya, silakan. Tuh mantep banget. Ini padahal nggak ada tambahan buahnya guys di dalam, tapi dia benar-benar meresap gitu ya Om ya. Keluar rasa Ininya buahnya. ya keluar rasa buahnya. Udah rasa permen Iya. kan. Kalau harga gimana nih Om? Terjangkau nggak? Terjangkau sih. Terjangkau kalau ya? untuk satu botol ini Satu botol ini? 12.000. Itu 12.000. Bisa langsung beli ke kafe, Iya, bisa bisa. dikirim lewat ojol ya, atau Iya. ini kurir gitu kali ya. Bisa. Iya, mantep nih guys. Kalau kalian yang pada mager, apalagi yang lokasinya juga di Palembang, kalian bisa nih nikmatin ini. Ini yang dalam bentuk botolan. Tapi kalau kalian mau di kafenya langsung, bisa dalam gelas gitu Iya, kayak Om ya. Nah kalian kalau mau mungkin ngerasain konsep yang homey kayak kata Om Rahman tadi, klasik, mengingatkan sama zaman tahun-tahun 90-an gitu ya. Tapi kayaknya sekarang tuh juga booming lagi sih Om. Naik Kayak lagi. tren lagi Iya, kan masuk gitu. lagi. Jadi anak-anak sekarang pun sebenarnya nggak tahu kalau oh emang iya ya ini 90-an gitu. Kayak anak-anak yang SMA sekarang sekolah-sekolah gitu kan ngeliatnya ini ya udah keren aja gitu, estetik gitu. Apalagi dilengkapin sama nih tanaman yang cantik-cantik. Di atas juga ada ini nih guys, pot terracotta juga. Jadi kalian benar-benar satu paket lengkap nih guys di sini. Selain bisa apa Om beli tanaman hias ya, Bisa beli pot. nongkrong, beli pot, Ngeteh. ngeteh. Nah, coba dong Om ceritain nih kan katanya mau reopening dengan menu baru. Kira-kira apa Om? Bisa nggak dikasih bocoran menu apa aja selain si tehnya tadi? Iya, untuk menunya itu kita mulai dari nasi goreng. Nasi goreng ada ya? Nasi goreng ada. Iya. Menu tetap ya. Iya, oh itu Menu tetap, nasi goreng, ada mie goreng, pepaya goreng, bihun Wih, goreng, banyak Om. soto. Oh, gitu. Soto. Itu untuk yang Iya. Kalau untuk yang harian kan kita berganti-ganti nih hari Iya. Senin, Selasa. Kalau Senin contohnya Iya. kita jual nasi ayam. Oh gitu. Nanti besoknya lagi Selasa kita buat soto mie Bogor. Oh soto mie Bogor. Soto mie Bogor. Itu kayaknya emang itu resep dari Om Rahmannya sendiri? Iya. Atau Kebetulan yang masaknya saya sendiri. oh kan. gitu ya. Oh kalau yang si menu yang cuman ada di Semuanya. oh semuanya. Semuanya. Oh gitu tuh. Oh ini guys lihat Om Rahman. Apalagi yang nggak bisa, udah bisa jual tanaman, jualan teh, udah gitu masak juga. Cakep ya, keren. Bener-bener entrepreneur sejati nih guys. Iya. Mungkin kalau kalian berminat, kalian bisa langsung datang aja kalau yang di Palembang Iya, ya, ya. di daerah Sekojo ya Om ya. Sekojo, ya. Nanti aku bakalan kasih tahu ke Semuanya. kalian nih alamatnya di description box aku. Terus mungkin ada apa ya terus nih Om ke pecinta tanaman hias gitu teman-teman, kira-kira apa aja sih misalnya kira-kira yang bagi Om tuh jangan di skip, jangan dilewatin, atau yang bisa buat inspirasi, bisa buat kita-kita pecinta tanaman hias gitu kan untuk tetap rajin ngerawat tanaman hias dan mungkin juga untuk bisa memulai bisnis.
satu aja sih saya untuk khususnya yang suka tanaman ya. Iya. Suka yang khusus tanaman ini, belilah tanaman sesuai kemampuan. Oh iya tuh. Jangan kita ngikutin tren. Tren. Karena nggak akan ada habisnya. Iya, Itu betul. kan tren. Dan apalagi kita ngeliatin konten-konten teman-teman, Iya. mereka mungkin Ekonominya beda ya Om ya. selain ekonomi beda, ini kebutuhan aja. Iya. Konten. Betul, betul. Jadi belilah tanaman sesuai kemampuan aja. Iya, Dan yang benar-benar kita sukai. iya, Itu aja sih. Karena nanti kalau sudah dasarnya kita suka, akan kita rawat benar-benar yang ditanam. Iya. Karena kalau kita cuma sekedar ngikut-ngikut, iya, setelahnya ada rasa bosan kan? iya, betul, betul. Kayak Om Rahman sendiri ya, maksudku kayak udah hobi dan udah terjun ke bidang ini pun bisa juga ada titik jenuhnya gitu ya. Ada pasti, Iya. setiap orang ada. Tapi kalau sekarang kayaknya udah makin semangat ya Om ya. Sekarang semangat Semangat karena ada ya? jenis usaha baru kan? Jenis usaha baru, Iya. tapi nggak mengesampingkan si tanaman hias Om Enggak, ya. enggak, masih. Iya, iya. Tanaman ini masih utama kita. Iya. Karena kan Hmm. berangkatnya kan dari tanaman. Iya, betul. Nggak akan Jangan sampai dilupain lah ya. dilupakan. Maksudku, jadi kalau misalnya teman-teman mau nongkrong nih di sini, mau datang gitu kan, mampir ngeteh atau icip-icip makanannya, Iya. ini semua dijual nggak nih tanamannya? Atau ada yang kira-kira Tanaman koleksi dijual. pribadi gitu? Nggak ada tanaman Nggak dijual, ada. cuma Nah, maksudnya guys, di dalam ini iya. dijual. Heeh. Karena di dalam ini yang lagi duduk nih misalnya Iya, kita betul, nih ngobrol betul. ya, dia pernah kaktus dijual mas, dijual berapa? Itu Oh. lagi kosong kan? Oh di iya, sana. iya betul. Oh itu habis diangkut ada Habis guys. diangkut. Ada guys di situ nggak kelihatan di kamera. Iya, dijual semua ini. Oh gitu. Tapi kalau misalnya itu juga boleh ya, misalnya kayak si customer Om Rahman tadi mau ambil kaktusnya aja nggak sama pot boleh gitu Boleh ya? dong, bisa. Bebas Bisa ya. diambil. Heeh. Tuh guys, pokoknya di sini mah asik, oke banget, mulai dari servisnya, terus juga jenis-jenis minuman dan makanannya beragam. Habis gitu juga teduh gitu loh, teduh hijau yang kita lihat di sini view-nya gitu kan. Ini lihat aja di belakang aku tuh banyak geng-geng hijau kan. Tinggal kalian sesuaiin kayak kata Om Rahman tadi ya Om ya. Betul. Mulai apa kita emang hobi, kita yakin bisa ngerawat dan lagi masuk di budget guys ya kan. Oke Om, kalau kayak gitu mungkin aku ngucapin makasih banyak. Ya, sama-sama. Udah, Saya juga terima kasih. iya udah disambut nih. Aku udah main-main ke sini. Jangan kapok ya Om ya. Enggak, Kalau saya enggak. mungkin mau ngajakin Nanti mampir ngobrol-ngobrol lagi. lagi ya, iya Nanti karena kan. mampir lagi, kita ngobrol lagi. Iya. Mudah-mudahan aku doain supaya usahanya tambah sukses. Amin, Terus amin, juga amin. nanti nextnya bisa buka cabang nih kan, Amin, kafe hijau kan amin, teras amin. gitu kan. Yang penting tetap semangat, jaga kesehatan ya Om ya. Iya, iya. Dan salam Terima buat kasih. keluarga juga. Kita tetap ini jalin silaturahmi ya Om ya. Iya, nah, terima kasih juga sudah Terima kasih jemput waktu banyak. di sini. Ya. Oke guys, aku tutup sampai di sini. Makasih banyak buat Om Rahman Ya, dan buat sama-sama. kalian yang udah ikutin terus Cutbray, curhat dan ngobrol santai with Desi Pratama. Jangan lupa kalian tetap like, komen, dan subscribe sama share ke sosial media yang kalian punya. Bye. Dadah, terima kasih.